Nah, bagaimana lintasan yang dilalui oleh mobil tersebut? Lurus. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Gerak lurus, Kak. Ya udah Kak. Ya, oke. Kita akan belajar materi gerak lurus ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari beberapa ini. Ada 3 submateri, yaitu yang pertama ada besaran-besaran fisika dalam gerak lurus, kemudian ada macam-macam gerak lurus, lalu yang ketiga nanti ada penerapan dari GLBB, dan yang terakhir nanti ada kuis. Jadi nanti ini kan aku mau jelasin dulu ya sebelumnya sesi sistem dari belajar kita malam hari ini. Jadi kan ini nanti ada 3 submateri atau 3 sesi. Nah, nanti aku mau di tiap sesi ini aku kasih waktu 5 menit buat kalian yang mau tanya. Jadi setiap selesai sesi 1, aku kasih 5 menit buat bertanya, kemudian sesi 2 begitu, sesi 3 seperti itu, hingga nanti selesai sesi tanya jawab di sesi 3, nanti kita langsung kuis. Kuisnya nggak banyak kok, cuma 5 soal aja. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Yang pertama besaran dari gerak lurus. Nah, ada yang tahu nggak besaran fisika di gerak lurus, besaran fisika itu ada berapa macam? Yang saya tahu 2. Apa? M per S sama M per S kuadrat. Oke, kalau besaran fisikanya sendiri? Besaran fisika gimana ya, Kak? Lupa. Benar, besaran fisika ada 2. Apa? Besaran apa? Oh, akselerasi sama percepatan. Itu macam-macamnya. Kalau besarannya sendiri kan ada 2. Apa ya, Kak? Lupa. Oke, jadi besaran di fisika itu ada 2. Yang pertama besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, besaran vektor itu apa sih? Besaran vektor ini besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah. Sedangkan untuk besaran skalar ini hanya nilainya saja. Oke, langsung kita lanjut di besaran fisika di gerak lurus. Nah, posisi perpindahan kecepatan. Tadi kan besaran ada 2 macam, besaran skalar dan juga besaran vektor. Menurut kalian, posisi perpindahan kecepatan ini masuk dalam besaran yang mana? Posisi vektor ya. Posisi vektor. Perpindahan. Perpindahan vektor juga ya. Lalu kecepatan. Skalar. Kecepatan skalar? Iya, Kak. Oke. Kalau ini, jarak dan juga kelajuan. Yang tahu jarak? Jarak skalar. Kelajuan skalar juga, Kak. Skalar. Oke. Benar apa enggak ya? Yuk kita lihat dulu yuk. Posisi perpindahan dan kecepatan ini termasuk besaran vektor. Lalu yang kedua terakhir ini, jarak kelajuan ini masuk dalam besaran skalar. Ya, jadi nanti kita akan membahas 5 besaran ini di gerak lurus, yaitu ada posisi, perpindahan, kecepatan, jarak, dan kelajuan. Yang pertama kita bakalan bahas dulu besaran vektornya. Ini, posisi. Posisi ini merupakan lokasi benda atau sebuah partikel pada suatu kerangka acuan yang kita anggap sebagai titik asal sistem koordinat. Nah, di sini sistem koordinat yang dimaksud ini pada bidang XY di titik koordinat 0,0. Kita akan mulai dengan memisalkan posisi sebuah benda dengan T1 sebagai vektor posisi R. Nah, seperti ini. Nah, ini pada saat T1, ini benda berada di titik A atau dengan posisi X1, Y1 digambarkan dengan vektor posisi R1.
Jadi penulisannya adalah R1 sama dengan X1I, ini merupakan I atau J ini merupakan vektor satuan ya. Nah, kemudian benda ini bergerak. Benda ini bergerak di titik B dengan waktu T2 dan posisinya berubah menjadi X2, Y2. Nah, ini digambarkan dengan posisi ini, dengan posisi vektor posisi R2. Nah, ketika benda bergerak dari A ke B dengan selang waktu delta T, ini vektor posisinya berubah dari R1 menjadi R2. Nah, ini R2-nya, untuk penulisan R2-nya seperti ini, R2 sama dengan X2I plus Y2J. Ini merupakan posisi akhir. Nah, dari perubahan tersebut, itulah yang kita sebut dengan perpindahan. Perpindahan ini merupakan perubahan posisi dalam suatu selang waktu dengan persamaan sebagai berikut. R final kurangi R. Jadi ini R2 dikurangi R1. Nah, ini merupakan perpindahannya, delta R-nya. Nah, jika ditulis dalam vektor, nanti akan menjadi seperti ini polanya, delta X, I plus delta Y, J. I ini melambangkan atau mewakili dari X, komponen X, kemudian J ini mewakili dari komponen Y. Nah, untuk besarnya sendiri, tadi kan ada, ini kan perpindahan ini termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, untuk arahnya tadi kan ini. Kemudian untuk besarnya ini adalah delta R. Kita kuadratkan aja seperti ini untuk mencari besar dari perpindahannya. Nah, kemudian yang kedua ketiga, ini ada kecepatan. Besaran kecepatan. Kecepatan ini merupakan perpindahan partikel dinyatakan dalam delta X dibagi selang waktu delta T. Nah, seperti ini rumusnya. V sama dengan delta R per delta T. Nah, untuk penulisan vektornya ini adalah Vx atau V awal dengan komponen I plus Vy dengan komponen J. Lalu ada kecepatan sesaat. Jadi pada kecepatan itu dia memiliki kecepatan rata-rata dan juga sesaat. Kecepatan rata-rata itu yang tadi sudah diterangkan sebelumnya, itu merupakan kecepatan rata-rata. Nah, untuk kecepatan sesaat ini merupakan limit kecepatan rata-rata ketika delta T mendekati 0. Nah, kecepatan sesaat ini merupakan turunan vektor posisi terhadap waktu. Jadi ketika sebuah benda ini bergerak dari satu titik ke titik lainnya, dia akan mendekati 0. Nah, ini dinamakan adalah kecepatan sesaat. Untuk rumusnya seperti ini. V sama dengan limit delta T mendekati 0 sama dengan delta R per delta T. Lalu dari kecepatan ini, kita akan menemukan besaran percepatan. Tapi ini bukan besaran inti dari gerak lurus. Ini jadi kayak turunan dari kecepatan. Ini merupakan, yaitu adalah percepatan. Nah, ini dengan mengetahui kecepatan pada titik-titik yang tadi sudah ada, jadi ada di titik A, di titik B, itu tadi kita akan mendapati sebuah percepatan. Dengan rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Kemudian percepatan ini ada dua, percepatan rata-rata dan juga percepatan sesaat. Pokoknya yang
ada kata-kata sesaat, ini selalu rumusnya ini ada limitnya. Jadi limit mendekati 0. Oke, lalu kita bergeser ke besaran skalar. Nah, perhatikan. Jadi di sini ada benda dari titik A bergerak lurus, kemudian dia belok ke kanan menuju ke titik B, kemudian dia naik ke atas ke titik C. Nah, ini merupakan jarak ya. Jadi ini namanya jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui benda atau partikel. Nah, rumusnya ini adalah tinggal ditambahin aja kalau nyari jarak. Ini mulai dari titik A ke B, kemudian B ke C, seterusnya. Pokoknya tinggal ditambahin aja. Kemudian ada kelajuan. Nah, kelajuan ini adalah sebuah partikel yang sama. Jadi ini kelajuan ini merupakan besaran dari kecepatan gitu. Jadi makanya dia itu masuk ke besaran skalar karena dia hanya punya kelajuan ini merupakan besaran dari kecepatan karena dia hanya mempunyai nilai aja, jadi nggak punya arah. Makanya itu dia masuk dalam besaran skalar. Nah, dengan rumus jarak total dibagi waktu tempuh. Nah, lalu yang kedua, oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kak. Ya? Perbedaan kecepatan rata-rata sama ada yang satu lagi kecepatan konstan. Sorry, ini suaranya kok nggak kedengeran. Halo. Ya, udah. Perbedaan kecepatan sesaat dan rata-rata. Oke, perbedaan dari kecepatan rata-rata dan juga sesaat. Kita lihat lagi. Nah, tadi kan kecepatan. Nah, kecepatan rata-rata ini merupakan jadi dari titik A ke titik B ini kan benda pasti mengalami saat benda mengalami perubahan posisi pasti dia juga mengalami yang namanya kecepatan. Nah, itu nanti kita mencarinya kecepatan rata-rata. Tapi saat kecepatan sesaat ini saat benda mendekati titik 0. Jadi saat dia T-nya itu 0 gitu. Jadi kecepatan rata-rata ini saat T-nya itu sedang bergerak, saat benda sedang bergerak, tapi kalau saat benda mau menuju ke titik 0, dia nanti nyarinya kecepatan sesaat. Itu limit delta T-nya mendekati 0, seperti itu. Bagaimana? Paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kak mau tanya, Ya. I sama J itu apanya ya, Kak? Gimana? I sama J. Oke. I sama J ini udah pernah dapat vektor belum? Halo? Nah, jadi I sama J ini merupakan vektor satuan. Jadi di vektor itu dia kan bergerak di kedua bidang gitu ya, bidang X dan Y. Nah, I dan J ini merupakan perwakilan dari tiap bidang. Jadi ada bidang X ini diwakili oleh vektor satuan I, kemudian bidang Y ini diwakili oleh vektor satuan J, seperti itu. Nangkap? Makasih, Kak. Paham. Oke, sama. Ada lagi pertanyaan?
Oke, nggak ada, aku lanjut ya. Submateri yang kedua ini adalah macam-macam dari gerak lurus. Nah, gerak lurus ini ada dua macam. Ada yang tahu nggak? GLB sama GLBB. Oke, ya, GLB dan GLBB. GLB itu yang kayak gimana sih? Gerak lurus beraturan. Itu kayak gimana? Tidak mengalami percepatan. Kecepatannya Ya, konstan. mengalami Kecepatannya 0, Nah, konstan. Oke, benar. Kalau GLBB? Ada percepatan atau Mengalami perlambatan. percepatan. Oke, benar. Benar banget semuanya. GLB ini yang jadi ciri khas GLB ini kecepatannya dia tuh konstan ya. Terus dia tidak ada percepatan karena di GLB ini tidak ada perubahan dari kecepatan. Jadi makanya percepatannya 0. Nah, gerak lurus beraturan ini sendiri ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Dan benda ini memiliki kelajuan tetap jika benda menempuh jarak yang sama selama selang waktu yang sama juga. Nah, seperti contoh, ini sebuah truk bergerak dengan kelajuan tetapnya 36 km per jam atau 10 meter per sekon, yang artinya setiap detik mobil itu menempuh jarak sejauh 10 meter. Nah, di sini ada di GLB kita mengenal grafik ya. Di GLB dan GLBP itu ada grafik, jadi itu kayak gerak dari benda tersebut. Ini ada yang pertama ada grafik S dan juga T, posisi terhadap waktu. Nah, dari gambar ini terdapat grafik yang berbentuk garis lurus dengan miring ke atas melalui titik asal koordinat O, yaitu titiknya 0,0. Nah, hal ini ditunjuk dari kemiringan grafiknya ini ya. Kemiringan grafiknya ini didapatkan V sama dengan tan alfa sama dengan S per T, atau posisi dibagi jarak dibagi waktu. Nah, jika grafik ini dari dua benda bergerak beraturan berbeda kemiringannya, grafik dengan sudut kemiringan besar ini akan menunjukkan sebuah kelajuan yang lebih besar. Lalu di sini ada juga grafik kecepatan terhadap waktu dengan garis lurus horizontal. Ini menunjukkan bahwa kelajuan pada GLB itu selalu tetap untuk selang waktu kapanpun gitu. Jadi selama selang waktu berapa aja dia akan memiliki kelajuan yang tetap. Nah, dari grafik tersebut maka ditarik suatu hubungan antara jarak, kelajuan, dan juga selang waktu, yaitu dengan S sama dengan F kali T, atau P sama dengan S per T. Nah, ini yang perlu kalian ingat dari GLB. Ini lintasan yang ditempuhnya ini berupa garis lurus. Lalu yang kedua ini nilai kecepatannya, benar banget tadi, kecepatannya selalu konstan, lalu dia tidak memiliki percepatan. Nah, ini ada contoh soal. Dua mobil bergerak di lintasan lurus dengan arah berlawanan. Mobil satu bergerak dari kiri dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, 10 menit kemudian mobil 2 bergerak dari kanan dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, jadi ada mobil 1 dari kiri bergerak 30 km dan dari kanan bergerak dengan 60 km, mobil 2. Nah, jika jarak antara kedua mobil itu mula-mula 23 km, kapan kedua mobil itu bertemu? Jadi diketahui di sini kecepatan pertama mobil 30 km per jam. Kita rubah dulu menjadi menit, yaitu 0,5 km per menit. Terus kecepatan keduanya 60 km per jam, dirubah dalam menit, itu 1 km per menit. Nah, misalkan ini kedua mobil bertemu di T, mobil satu telah bergerak selama T, ya di sini T menit, karena waktunya tidak diketahui, sedangkan mobil 2 bergerak selama
T-10. Jadi 10 menit kemudian mobil 2 baru bergerak, jadi dikurangi 10 menit, T-10 menit. Maka masing-masing menempuh jarak. Nah, seperti ini rumusnya tadi kan, S sama dengan V kali T. Kita masukkan aja V-nya V1, kecepatan pertama ini adalah 0,5 km per menit, dikali waktu pertama tadi adalah T di mobil pertama, dan didapatkan jaraknya adalah 0,5 T kilometer. Lalu untuk mobil yang kedua, maaf ini maksudnya mobil kedua S2 sama dengan kecepatan mobil kedua dikali waktu dari mobil kedua. Lalu kita dapatkan T-10 km jaraknya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini mobil pertama A, lalu yang B ini adalah mobil kedua, dan C ini merupakan titik temu dari kedua mobil A dan B. Nah, syarat kedua mobil bertemu ini yaitu adalah S1 plus S2 sama dengan D. D ini merupakan panjang dari lintasannya. Nah, kita masukkan aja tadi yang udah didapat jarak mobil 1 ditambah jarak mobil 2, dan D-nya 23 km tadi ini merupakan jarak antara kedua mobil itu mula-mula. Jadi pertama-tama jarak awalnya itu adalah 2 km, itu sama dengan D. Kita substitusikan aja ke dalam persamaan ini, dan didapatkan T-nya 22 menit untuk mobil pertama, waktu tempuhnya untuk mobil pertama adalah 22 menit, lalu untuk mobil kedua yaitu adalah 12 menit. Nah, sekarang kita menuju ke gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan berupa garis lurus dengan percepatan yang konstan gitu. Tadi jadi di GLB tadi dia nggak ada percepatan, tapi kalau di GLBB ini dia memiliki percepatan. Nah, jadi ini kalau GLB itu bendanya itu bergerak di garis lurus, tapi kalau GLBB itu bendanya di garis lurus, cuma ada saatnya jadi kayak mobil saat kita ke pegunungan seperti itu, jalannya berkelok-kelok. Kan dia lurus tapi berkelok-kelok. Jadi berubahnya itu beraturan. Nah, ini suatu benda yang kecepatannya maksimum atau minimum secara beraturan terhadap waktu dan lintasannya lurus, maka benda tersebut akan mengalami GLBB. Nah, GLBB sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Nah, di GLBB ini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi grafik dari GLBB itu seperti ini ya. Kalau GLB tadi kan grafiknya konstan, jadi antara waktu dan juga kecepatan itu dia konstan, pertambahannya itu konstan. Kalau di GLBB itu seperti ini. Nah, ini gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Jadi di grafik ini merupakan garis lurus, di mana kemiringannya ini merupakan percepatan. Nah, ini sesuai dengan persamaan dari percepatan ini tadi, delta V per delta T. Dan GLBB itu percepatannya konstan. Jadi ini garis lurus ini, garis miring ini merupakan sebuah percepatan ya. Jadi kalau di GLB tadi tidak ada percepatan, tapi kalau di GLBB ini ada percepatannya. Nah, GLBB sendiri tadi dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat dan juga diperlambat. Kalau dipercepat itu nilainya plus, kalau diperlambat nilainya negatif. Seperti ini.
Persamaannya seperti yang ada di layar. Untuk kecepatan dengan waktu tertentu sama dengan V0 plus A kali T. Percepatan kali waktu. Lalu untuk mencari jarak, ini adalah V0 kali T. V0 ini merupakan kecepatan mula-mula kali T ditambah setengah A kali T kuadrat, percepatan dikali waktu kuadrat. Kemudian untuk VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. 2 kali percepatan dikali jarak. Nah, ini ada contoh soalnya. Dari grafik ini grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, di sini diketahui kecepatan saat 8 detik ini adalah 4 meter per sekon. Maaf, ini adalah 25 meter per sekon. Kemudian saat berada di detik ke-14, ini kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Yang ditanyakan ini adalah jarak total yang ditempuh oleh bus, dan yang kedua adalah kecepatan bus saat di 12 sekon. Nih. Jadi yang pertama, ini berdasarkan grafik, jarak total yang ditempuh oleh bus dapat ditentukan dengan menghitung luas grafik yang terbentuk. Nah, di sini, tadi kan S sama dengan, ada yang tahu tadi S sama dengan apa rumusnya? Halo? Jarak per waktu. V per T. Itu kan karena luas grafiknya itu segitiga, jadinya pakai luas segitiga, bukan, Kak? Oke. Ya, benar sekali. Ya, pakai itu. Ya. Ya, benar. Tadi siapa ya yang bilang segitiga tadi? Saya, Kak. Namanya siapa? Gusti. Oke, Gusti. Ya, benar banget. Ini pakai luas dari segitiga. Tadi kan di clue yang A, ini berdasarkan grafik, jarak total yang ditempuh oleh bus dapat ditentukan dengan menghitung luas grafik yang terbentuk. Nah, di sini luas grafik yang terbentuk ini adalah berupa segitiga. Luas dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kita lihat dulu di kecepatan yang pertama. Ini alasnya 8 dengan 14, tambah 14. Kemudian yang kedua ini ada 25 dikurangi 4. Ya, jadi alas kali tinggi, alasnya ini 8 plus 14, tingginya ini adalah 25 kurangi 4. Gitu kan? Jadi 2 sama dengan 22 kali 22 per 2. Nah, diketahui S-nya ini adalah 231 meter. Jadi jarak total yang ditempuh oleh bus sebanyak 231 meter. Lalu yang kedua ini ditanyakan adalah kecepatan bus saat T sama dengan 12. Nah, karena di sini kita hanya tahu percepatannya, maaf, jadi ya kita hanya tahu dari percepatannya bus dari T sama dengan 8 sampai T sama dengan 14 detik, maka kita cari dulu percepatannya. A sama dengan VT min V0 per T, jadi VT-nya tadi yang pertama ada 4, kemudian VT saat 8 detik ini ada 4 meter per sekon dikurangi 25 meter per sekon, jadi kecepatan saat di detik 14. Nah, jadi dibagi 6, 6 ini merupakan selisih waktu ya, jadi 14 dikurangi 8, maksudnya ini selisih waktu T itu. Didapatkan 6 ini merupakan selisih waktu dari 14 dikurangi 8. Nah, jadi langsung sama dengan min 21 per 6
dan didapatkan percepatannya negatif 3,5 meter per second kuadrat. Nah, jadi kecepatan bus saat T sama dengan 12 second berapa? Nah, kita cari menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Kak, Ya, gimana? Ya, gimana? enggak Kak, enggak jadi. Udah paham. Oke, kalau ada yang belum paham saat aku jelasin, tanya aja nggak apa-apa kok langsung ya. Nah, jadi berarti kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 A plus kali T. Percepatan dikali waktu. Jadi kita langsung aja masukkan nilai-nilai dari V0 tadi ada 25. Kemudian A-nya didapatkan negatif 35 meter per second kuadrat. Terus T-nya ini selisih. Jadi saat delta T ya. Jadi T0, T pertama dikurangi 12. Itu yang dimaukan T sama dengan 12 second. Jadi 12 kurangi 8. Nah, didapatkan kecepatan saat 12 second yaitu adalah 11 meter per second. Jadi kecepatan bus saat T sama dengan 12 second ini sebesar 11 meter per second. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oh ya Kak, itu berarti untuk yang bagian A, itu dia luas trapesium ya berarti? Yang A. Gimana? Yang A yang ini menghitung luas grafik yang terbentuk, itu berarti pakai luas trapesium ya? Pakainya ini luas segitiga. Ini kan sketsanya, ini perhatikan di ini ya, yang garis putus-putus yang tengah. Kalau misalnya luas segitiga berarti 14 dikurang 8 dong, Kak. Bentar. 5 kurangi 4. Oh iya, benar. Benar. Iya, maaf salah. Oke, iya benar. Ya, aku ralat jadi JSS kali tinggi ya, setengah kali JSS kali tinggi. Iya, siapa namanya? Gusti lagi. Oke, iya. Oke, makasih Gusti. Jadi ini luas grafik yang terbentuk ini benar banget, luas grafik yang terbentuk ini adalah luas dari trapesium, jadi setengah kali JSS kali tinggi. Oke, ada pertanyaan lagi? GSS itu apa ya? Jumlah sisi sejajar. Rumus dari trapesium. Kak, mau bertanya. Iya, Itu yang kecepatan bus kan V0 tambah A kali T. Nah, T-nya kenapa 12 dikurang 8? oke. Yang ditanyakan adalah T sama dengan 12 second. Ya. Jadi yang ditanyakan ini T sama dengan 12 second. 12 second ini merupakan waktu final, waktu kedua. Nah, 8 ini merupakan waktu dari yang awal. Jadi awalnya kan waktunya 8. Jadi 12 kurangi 8. Jadi itu V0 plus A kali delta T. Jadi T-nya itu maksudnya delta T. Gitu. Gimana? Ya, Kak, sudah paham. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Yang JSS tadi bisa jelasin sih. Oke. JSS ya, jumlah sisi sejajar.
Jumlah sisi sejajar dari trapesium di sini berapa? Sisi dari trapesium itu yang mana? Nggak tahu Kak, saya linjut. Oke. Jadi ini ya, 8 plus 14, ini merupakan JSS. Oh. Atas plus bawah. Ya. Jadi JSS itu merupakan jumlah sisi sejajar itu sisi atas ditambah sisi bawah. Gimana? Paham Kak. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini tadi yang tanya, tadi siapa yang terakhir? Suprapto. Prapto. Ada lagi? Aku lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nah, yang terakhir ini ada penerapan GLBB. Ada yang tahu nggak penerapan dari GLBB itu gerak apa aja? Naik motor, Kak. Jatuh bebas. Gimana? Naik motor. Terus apa lagi? Tadi aku kayak dengar jatuh bebas gitu. Iya nggak? Roller coaster, Kak. Ada yang bilang gitu nggak tadi? Iya, Kak. Siapa? Aku, Kak. Ya, namanya siapa? Sartika, Kak. Oh iya, Sartika. Benar banget. Salah satu penerapan dari GLBB itu ada GJB, gerak jatuh bebas. Apalagi ya? Benda Roller vertikal coaster. ke atas. Benar, gerak vertikal ke atas. Terus apa lagi? Kereta api ngerem. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke Kalau bawah. gerak parabola, Kak. Kereta Ya. api ngerem. Gerak parabola itu ya, itu masuk gerak lurus. Tapi nanti masuknya ya bisa jadi sih gerak parabola itu. Itu tapi nanti masuknya ke gerak proyektil, jadi gerak benda 2 dimensi nanti jadinya ya. Ya, bisa. Oke. Penerapan GLBB tadi udah ada yang benar. Nah, aku mau kalian memperhatikan sebuah gambar. Ini gambar apa sih? Ada yang tahu? Logo internal Kak. Integral. Logo integral, oke. Ya, jadi ini ada tabung ya, ada kedua tabung. Di dalam tabung ini ada sebuah kapas, sebuah bulu dan juga batu. Nah, aku mau tanya sama kalian. Di gambar A ini kan ada batu, di gambar A dan B, ini yang di gambar A ini ada batu dan bulu dalam tabung berisi udara. Nah, kira-kira yang bakalan sampai dulu yang mana? Batu. Betul. Yang batu, oke. Kalau yang gambar B? Sama. Yang gambar B? Sama. Sama. Batu. Gambar B batu? Ada yang jawab batu? Apalagi? Ada jawaban beda? Ya, jadi di gambar A ini mana yang sampai dulu? Yang sampai dulu ini adalah batu. Kenapa?
Jadi itu di situ terlihat bahwa batu itu lebih dahulu ya menyentuh dasar tabung. Sedangkan keterlambatan bulu ayam ini disebabkan karena adanya gesekan udara. Nah, di clue yang gambar ini tadi kan di gambar A ini terdapat batu dan bulu dalam tabung yang berisi udara. Jadi lebih cepat batu yang sampai terlebih dahulu, sedangkan bulu ini sampainya terakhir karena ada gesekan udara yang bekerja pada permukaan bidang. Jadi lebih besar batu yang sampai dulu. Nah, untuk gambar B, ini batu dan bulu berada dalam tabung yang hampa udara. Dan kedua benda ini akan menyentuh dasar tabungnya itu secara bersama-sama. Jadi di kedua gambar ini disimpulkan besarnya gerak jatuh bebas setiap selang waktu ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi gerak jatuh bebas ini selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi atau G. Nah, jika sebuah benda jatuh bebas dengan kecepatan awal V0 sama dengan 0, maka didapatkan sebuah persamaan kecepatan benda, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Nah, di sini V0-nya sama dengan 0. Sehingga didapatkan VT sama dengan G kali T, atau percepatan gravitasi dikali waktu. Nah, ini perhatikan gambar di sini. Ini sebuah bola yang jatuh ya dari atas ke bawah dengan kecepatan V dari ketinggian H0 meter di atas tanah. Nah, ini untuk sampai di permukaan tanah, benda tersebut membutuhkan waktu tempuh T, sehingga didapatkan sebuah persamaan HT sama dengan H0 dikurangi S, jarak. Gitu ya. H0 tadi ini ketinggian awal dari benda yang di atas tanah saat sebelum jatuh ke tanah, dikurangi S, jaraknya dari benda di posisi awal sampai di posisi akhir. Nah, ketika benda mencapai tanah, ini sudah dikatakan HT, ini sama dengan 0. Maka kita substitusikan ke persamaan yang ini, HT sama dengan H0 kurangi S, jadi 0 sama dengan H0 kurangi S. Dan didapatkan H0 ini adalah S. Nah, S ini tadi nilainya itu adalah setengah GT kuadrat. Setengah kali percepatan gravitasi dikali waktu kuadrat. Kenapa kok waktunya dikuadratkan? Soalnya kan tadi waktu benda di atas itu memiliki T, dan di bawah dia akan memiliki T juga. Jadi T-nya ini kuadrat, jadi setengah GT kuadrat. Nah, saat mencari T, ini tinggal kita akar aja. Jadi akar 2H0, 2 kali ketinggian awal dibagi percepatan gravitasi, kemudian diakar. Nah, untuk laju benda saat menyentuh tanah, ini adalah P sama dengan V0 plus A kali T. Ya, tadi sama dengan GLBB ya. Nah, V0-nya tadi sama dengan 0, kecepatan awalnya. Jadi benda jatuh bebas itu selalu kecepatan awalnya 0 ditambah A kali T. A-nya di sini kita ganti dengan percepatan gravitasi, kemudian T-nya kita substitusikan persamaan yang tadi sudah diketahui T sama dengan akar 2H per G. Dan didapatkan kecepatan benda saat menyentuh tanah ini adalah akar 2 kali percepatan gravitasi dikali tinggi. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah bola terjatuh dari lantai 6 sebuah gedung. Nah, gedung tersebut setiap satu lantai memiliki ketinggian 5 meter.
Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, hitunglah kecepatan dan waktu bola sampai ke tanah. Oke. Diketahui hanya 30 meter ya. Tahu nggak kenapa kok hanya 30 meter? 6 kali 5. Kenapa kok 6 kali 5? Karena itu ada 6 gedung. Nah, satu gedungnya itu 5 meter. Oke. Nah, kemudian untuk nilai G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan dan juga waktu bola sampai ke tanah. Kecepatan, tadi rumusnya adalah akar 2G kali H, 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Langsung kita masukkan aja di situ G-nya berapa, G-nya 10, kemudian hanya tadi sudah kita diketahui 30. Nah, didapatkan kecepatannya adalah 10 akar 6 meter per second. Nah, kemudian ada waktu bola sampai ke tanah. Tadi ada persamaannya juga, T sama dengan akar 2 kali H per gravitasi. Kita substitusikan aja, 2 kali 30 dibagi 10, kemudian diangkat dan didapatkan waktu bola sampai ke tanah, yaitu adalah akar 6 second. Nah, kemudian yang kedua ada gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini merupakan gerak diperlambat karena semakin benda saat dilempar ke atas, itu kecepatannya akan semakin berkurang. Nah, pada ketinggian maksimum, ini kecepatan bola akan menjadi 0. Di keadaan ini, bola berhenti sesaat, lalu jatuh ke bawah. Jadi, saat ada bola dilempar ke atas gini, nah saat di atas ini dia memiliki kecepatan 0, gitu ya. Kecepatannya itu 0. Pada ketinggian maksimum kecepatannya itu 0. Kenapa? Karena bola itu tidak memiliki kecepatan saat di ketinggian maksimum. Jadi dia berhenti sebentar langsung kembali lagi. Jadi tidak ada kecepatan di saat H atau ketinggian maksimum. Nah, pada gerak vertikal ke atas ini berlaku persamaan, ada 3 ya. Kecepatan saat T tertentu sama dengan V0 kecepatan awal dikurangi percepatan gravitasi dikali waktu. Kemudian untuk mencari ketinggian suatu benda, ini adalah V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Lalu yang ketiga ini ada persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Gerak vertikal ke atas, ini seperti ini grafiknya ya. Jadi saat ada di sini, titik minimum di T sama dengan 0, ini kecepatannya 0 ya. Jadi saat dia di atas. Nah, ini yang pertama, waktu yang dibutuhkan sepanjang lintasan, seperti pada grafik di atas ini, H, V0 kali T setengah GT kuadrat. Jadi hanya sama dengan 0. Kita masukkan, jadi saat benda dilempar ke atas, dia akan seperti naik turun gitu kan, memantul gitu. Itu untuk mencari waktu saat dia naik turun itu sama dengan 2V0 per percepatan gravitasi. Jadi 2 dikali kecepatan awal bagi percepatan gravitasi. Nah, untuk waktu yang diperlukan saat benda mencapai ketinggian maksimum dan minimum atau T turun, saat dia turun dan juga naik, saat naik ini menggunakan rumus V0 per G.
yang tengah. Kemudian saat dia turun, dia akan menggunakan akar 2H maksimum, ketinggian maksimum per percepatan gravitasi. Dan yang ketiga ini untuk mencari ketinggian suatu benda atau ketinggian maksimumnya, ini menggunakan rumus ini ya, langsung di bawahnya ini. Kecepatan maksimum sama dengan V0 kuadrat, kecepatan awal dikuadratkan dibagi 2 kali percepatan gravitasi. Nah, di sini memang terlalu banyak rumus ya untuk di penerapan GLBB sendiri. Nah, ini yang perlu diingat jadi kan tadi ini gerak vertikal dan juga gerak jatuh bebas ini kan merupakan merupakan penerapan dari GLBB ya. Jadi dia itu tidak jauh-jauh gitu rumusnya dari GLBB. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di GLBB ini percepatan GLBB dia menggunakan parameter A ya. Kalau di gerak vertikal dan juga gerak GJB ini percepatan ini menggunakan percepatan gravitasi yaitu G. Jadi di GLBB pakai parameter A, sedangkan di GJB dan G gerak vertikal ini menggunakan parameter G. Ya, bisa kalian lihat kan di sini tidak jauh beda rumusnya dari GLBB, hanya bedanya di A sama di H ya. Jadi kalau di GLBB itu jarak parameternya S, kemudian di GJB dan gerak vertikal ini parameternya jarak ini dinyatakan dalam H, yaitu ketinggian. Tinggi. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal untuk gerak vertikal. Nih, Anjar memukul bola kasti dengan kecepatan 10 meter per sekon sehingga bola terlempar ke atas. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan ketinggian bola saat mencapai titik tertinggi. Nah, di sini kita ketahui bahwa V0-nya sama dengan 10 meter per sekon, G-nya 10 meter per second kuadrat. Kita cari titik tertingginya. Kita cari dulu waktu saat bola naik itu berapa. Dan tadi kan awal, kita kembali dulu di sini. Nah ini, saat bola itu naik, kita cari dulu menggunakan rumus ini. Yang T naik ya, berarti V0 per G. Nah, seperti ini. Kita langsung masukkan V0-nya tadi sudah diketahui 10, G-nya 10. Jadi saat bola naik itu waktu yang ditempuh itu sebesar 1 detik. Nah, kemudian kita baru bisa mencari titik tertingginya. Jadi kita cari dulu waktunya, kemudian cari titik tertingginya. Rumusnya tadi kan H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Langsung kita masukkan aja dan didapatkan ketinggian bola saat mencapai titik tertinggi H maksimum ini sebesar 5 meter. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Aduh, apa ngantuk? Kak, Ya. kalau soalnya T turun rumusnya apa? Oke, T turun tadi rumusnya apa nih? Yang tengah ya, T turun ini yang ini ya. T naik ini rumusnya adalah V0 per G. Kemudian untuk T turun adalah akar 2H maksimum per G. Gimana? Udah Kak, udah. Oke, ada lagi pertanyaan? Memang rumusnya banyak ya ini. Tapi bisa lah ya diingat, soalnya pokoknya kalian ingat aja rumus dari GLBB ini. Nah, untuk gerak vertikal, gerak jatuh bebas itu yang berubah hanya percepatan dan juga jaraknya ya. Di GLBB S, kalau di
gerak vertikal dan GJB ini dia pakai H. Ada yang ditanyakan lagi? Di sini kelas berapa aja ya? Halo? Yang ikut ini SMA ya? Iya, SMA. Ada kelas berapa aja ini? Kelas 12, oke. Kelas 12, Kak. Udah ada plan mau kemana? Oh, kelas 10, ada yang kelas 10. Kelas 12, kelas 12, kelas 10. Yang kelas 12, udah ada plan belum mau kemana? Lanjut kemana? Oh, pengennya UGM, Sierra. UGM mau ambil apa ini? Perawat. Oke, oke. Keren. Kakak di mana ya? Halo, gimana? Kok suaranya kecil ya? Kakak di mana? Oke, aku dari Universitas Negeri Malang. Udah luring, Kak. Belum luring. Soalnya masih level 3 kalau nggak salah. Level 3 atau level 2 ya? Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum kita kuis nih? Gas, Kak. Gimana? Gas. Oke, udah nggak ada pertanyaan ya. Langsung kita kuis ya. Bentar. Oke, kuis. Semuanya buka ini ya. Jadi kita kuisnya pakai Quizzes. Ini muncul nggak layarku? Masih Di yang saya tadi. masih stuck di bagian PPT, Kak. Oh gitu. Oke. Ini masih belum muncul. Belum, Kak. Oke, aku stop share dulu kali ya. Screen. Ini udah muncul belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Kalian bisa join ya di sini. Linknya, bentar, aku copyin dulu. Ini linknya, terus pinnya ini. Pinnya ini ya, 01, 08, 01.
Kita tunggu dulu biar join semua. Ini kalian asalnya dari mana aja? Medan. Dari mana? Medan. Oh, Medan. Ini siapa ini Medan? Suprapto. Oh, asli Medan. Iya, Oh, asli Medan. Medan mana? saya nggak di Medan ya, di kabupaten lagi. Oh, Di kabupatennya. kabupaten. Iya, kabupaten mana? Asahan. Di mana? Asahan. Oh. Aku ada ini, ada farm di mana? Dolok Sanggul. Jauh, Kak. Oke, udah semua ya. Aku langsung mulai aja.
Halo? Oh. Ya. Tadi siapa yang pakai nama Jerome Pauline? Gimana? Kuisnya susah apa enggak? Banget. Cuma 5 loh. Masa susah sih? Oke. Kira-kira yang perlu dibahas nomor berapa tadi? Dari 1 sampai 5. Apa semua dibahas? Iya, Kak. Semua ya, oke. Oke, kita bahas kuisnya tadi. Nomor 1. Tadi lift bergerak. Udah muncul belum ya screen-nya? Udah, Kak. Nah, tadi ini kan lift bergerak dari ruang bawah tanah ke lantai 10 sebuah gedung dengan massa liftnya 100 kg dan bergerak seperti yang ditunjukkan pada grafik ini ya. Nah, kayak ini. Jadi kecepatan dari grafik ini di kecepatan di detik ke-1 kecepatannya sebesar 1 meter per sekon. Kedua seperti ini dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita tarik garis ya dari 0 sampai ke 3 ke 3 detik pertama terus ke atas. Nah, itu kira-kira membentuk bangunan apa ya? Segitiga. Oke, membentuk segitiga. Untuk segitiga ya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini bangunnya. Jadi yang ditanyakan itu apa tadi? Seberapa jauh gerakan lift selama 3 detik pertama. Nah, di saat waktu 3 detik pertama, ini kecepatannya sebesar 4 meter per sekon. Nah, seperti ini ya. Benar ya? Jadi ini membentuk sebuah bangun segitiga. Nah, luas dari segitiga itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kita langsung masukkan aja. Seperti ini. Alasnya ini sebagai T, waktu, terus tingginya ini sebagai kecepatan. Nah, alasnya tadi diketahui 3, gitu. Waktunya 3 detik, terus kemudian kecepatannya 4 saat lift di 3 detik pertama ini dia mengalami kecepatan sebesar 4 meter per sekon. Jadi didapatkan saat seberapa jauh gitu ya, jaraknya seberapa jauh gitu. Jadi jaraknya ini yaitu adalah 6 meter. Itu D. Kemudian soal yang kedua, gambar di bawah ini merupakan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerak suatu benda. Pada saat kapan benda mengalami percepatan paling negatif? Kalau kata-kata paling negatif itu kira-kira dia itu positif apa? Kalau dia negatif itu bendanya itu dalam keadaan kecepatannya naik atau saat turun? Turun. Nah, di sini kan yang ditanyakan pada saat kapan benda mengalami percepatan paling negatif. Kira-kira yang mana? Yang
terlihat benda saat turun itu di mana? Dari titik mana ke mana? X ke Z. X ke Z. X ke Z. Enggak T ke U. Enggak, soalnya turunnya masih tajaman yang X ke Z. Oke, benar banget. Nah, di sini percepatan ini merupakan gradien grafik dari kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ini merupakan gradien atau kemiringan. Nah, grafik percepatan yang paling negatif adalah dari dari X ke Z. Nah, karena grafik linearnya ini ke bawah dan yang paling curam. Jadi jawabannya yaitu adalah D. Nah, yang ketiga, grafik sebuah benda dinyatakan dalam sebuah grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafiknya menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak dipercepat dengan percepatan konstan. Nah, dari gambar A sampai E, kira-kira mana yang menunjukkan bahwa benda itu bergerak dipercepat dengan percepatan yang konstan? Yang D. C, Kak. Yang mana? D. D. Yang C. Ada yang D, ada yang E. Apalagi? C, Kak. Ada yang C. A atau B ada nggak yang milih A atau B? C, Kak. C, Kak. Oke, benar banget. Jawabannya itu adalah C. Kenapa? Nah, kita garis bawahi yang ini ya, bergerak dipercepat. Nah, bergerak dipercepat ini maksudnya adalah kecepatannya cepat, gitu kan. Nah, di sini yang terlihat bahwa kecepatannya cepat, kalau kecepatan cepat itu kan pasti dia nilainya bertambah. Nah, di sini yang diketahui dari grafik-grafik ini yang menunjukkan bahwa kecepatannya bertambah, ya, itu yang C. Ya kan? Yang A nggak mungkin, kecepatannya semakin menurun. Kemudian yang B nggak mungkin banget, itu juga kan dia nggak konstan itu. Terus yang yang D datar-datar aja. Jadi dia kemudian yang E mah tidak ada apa-apa. Jadi yang benar adalah C. Karena dengan kata kuncinya ini dipercepat, berarti kecepatannya itu dipercepat ya, kecepatannya maksimum. Jadi bertambah kecepatannya. Lalu nomor 4. Nah, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah. Manakah pernyataan yang benar? Yang mana? Dari Yang C, A. Bu. Yang C. Yang C. D. C. Ada C. 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 Ada C. Terus apa ada lagi? D. Ada nggak yang milih D? Ada yang jawab C. Ada yang milih D nggak? Oke, benar banget ya. Jawabannya itu yang C. Kenapa kok C? Kecepatan benda saat tiba di tanah sama dengan kecepatan awal. Nah, kita bahas dulu yang A. Percepatan gravitasi ini berubah ketika benda jatuh. Benar apa enggak? Salah ya. Karena percepatan gravitasi ini arahnya tuh selalu ke bawah. Jadi dia tidak pernah berubah arah. Nah, percepatan gravitasi ini tidak dipengaruhi oleh sistem eksternal. Jadi itu percepatan gravitasi itu miliknya bumi. Jadi tidak terpengaruh. Jadi mau bendanya mau jatuh, mau apapun, itu percepatan gravitasinya selalu ke bawah dan dia tidak berubah arah.
Nah, yang B. Yang B. Yang B benar? Salah. Yang B ini waktu tempuh hingga mencapai tinggi maksimum tidak tergantung percepatan gravitasi, ya. Salah karena waktu tempuh ini selalu bergantung pada gravitasi. Jadi kita dapat lihat di berbagai persamaan gerak vertikal ke atas itu kan selalu ada G, ya. Selalu ada percepatan gravitasi rumusnya. Percepatan gravitasi V0 sama dengan VT plus GT tadi, ya. Pokoknya ada parameter G. Jadi dia selalu bergantung dengan percepatan gravitasi. Kemudian yang D, pada ketinggian yang sama, kecepatan benda selalu sama. Pada ketinggian yang sama, kecepatan benda selalu sama. Benar apa enggak? Salah, ya. Karena pada saat benda ini, jadi misalkan ada bola dengan kelajuan awalnya sebesar 50 meter per sekon, ya. Dia dilempar ke atas. Lalu dia kembali ke tanah. Dia maka kecepatannya akan 50 meter, tapi beda nilai, ya. Jadi saat dilempar itu bolanya bernilai positif, ya, plus 50, tapi saat turun dia menjadi negatif 50 gitu. Nilainya sama, tapi arahnya itu berbeda, ya, yang satu plus satu min gitu. Beda lagi kalau kalimat di D itu diganti gini, pada ketinggian yang sama kelajuan benda selalu sama. Nah, itu benar karena kelajuan ini tidak memiliki nilai plus atau min, jadi dia cuma besarnya aja gitu. Jadi dia besaran skalar, ya. Jadi yang D ini salah gitu. Kemudian yang E. Nah, yang E ini juga salah. Tinggi maksimum ditentukan oleh laju awal dan percepatan gravitasi. Salah, karena nilainya Halo, suaraku masuk nggak? Halo. Iya, Kak. Oh iya. Masuk, Kak. Ya, jadi yang E itu jelas salah, ya. Jadi yang benar adalah C. Lalu yang ke-5. Yang ke-5, soalnya gambar di bawah ini merupakan grafik hubungan posisi S terhadap waktu yang menggambarkan gerak suatu benda. Manakah kalimat yang merupakan interpretasi paling tepat? Nah, sebelumnya kita Oke, yang paling tepat itu yang mana? A, B, C, D, E? Yang E. Yang? E, Kak. Ya, oke. Yang E, ya. Benda itu bergerak di sepanjang area datar, lalu bergerak mundur, menuruni bukit, dan dia terus bergerak. Nah, kita lihat lagi grafiknya. Benar banget. Jadi di saat dia di posisi 2 ini, ya, bendanya saat di ini 2 ini dia bergerak di sepanjang area datar. Lalu kemudian saat waktu 4 detik, mulai waktu ke-4 detik, terus turun-turun, ini waktu ke-5, jadi pas waktu detik ke-5, ini dia mulai turun. Nah, seperti ini. Hingga detik ke-7 dia berada di posisi 1, kemudian detik ke-9 dia sudah 0, kemudian dia terus menggelinding. Jadi pernyataan yang tepat atau interpretasi yang tepat ini adalah yang ini. Benda itu bergerak di sepanjang area datar lalu bergerak mundur, menuruni bukit, dan benda itu terus bergerak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari ini kuisnya?
Halo, ada yang ditanyakan? Enggak, Kak, cukup. Oke. Oke, terima kasih udah join Zoom malam ini. Terima kasih walaupun malam minggu, tapi kalian sudah menyempatkan waktunya untuk join Zoom. Apalagi bahasannya malam minggu ini fisika ya. Oke, sebelum kalian keluar, bisa scan barcode dulu untuk memberikan ulasan. Oke, jangan keluar dulu ya, kita on cam bareng-bareng dulu. Halo, ini udah belum yang barcode? Yuk, yang mau yang on yang masih ada bisa on cam yuk. Yuk yang bisa on cam ya on cam.